Di halaman muka sendiri adalah foto kampanye mereka saat Jepang menguasai Filipina. Jadi mereka berfoto sambil mengucap, berteriak Bansai, Bansai, yang mengungkapkan sukacita kemenangan mereka. Dan foto-foto video ini dikirimkan ke Jepang untuk menambah semangat dan menaikkan moral tentara dan rakyat Jepang. Jumpa lagi Kudo Tarno. Saya menyukai sejarah, kisah, dan nanti karena dari situ kita bisa belajar bagaimana manusia berjuang berkembang melalui waktu. Minggu lalu teman saya di Muntilan mengirim saya buku ini, yaitu foto-foto Perang Dunia II, Rising the Sun, yaitu mengenai kisah Perang Dunia II di Pasifik, di mana perang antara Amerika dan Jepang. Saya akan bagikan sebagian fotonya, foto-foto langka di buku terbitan tahun 78 ini yang sekarang mungkin sudah sulit kita cari. Saya membagikan foto-foto ini bagaimana akhirnya kita bisa mengingat bahwa perang dan kekerasan adalah harusnya menjadi solusi paling akhir, di mana dalam perang manusia bisa berbuat sejahat-jahatnya dan tidak berberi kemanusiaan dan tidak bisa terbayangkan dari kacamata manusiawi itu sendiri. Dari foto-foto ini, dari buku-buku sejarah ini kita bisa belajar bagaimana manusia, bagaimana peradaban manusia seharusnya dibawa, dan bagaimana kita manusia harus menghindari perang dan kekerasan. Oke, mari kita lihat. Jadi buku ini keluaran Time Life Book by Arthur C. Rising Sun ya, dan terbitan tahun 78. Ini adalah foto final sepak bola Piala Malaya. Jadi ya sesaat sebelum Jepang mulai ekspansi, ini dua Kuala Lumpur, keadaan masih damai, dimana peradaban Barat ya sudah masuk dengan sangat kental di Asia Tenggara ya, salah satunya melalui olahraga seperti ini. Dan foto ini adalah gambaran feodalisme saat itu. Ini adalah foto di restoran di Hotel Indonesia, di mana para tamu-tamu dari Barat dan para pelayannya orang-orang Indonesia. Masih di masa-masa damai sebelum perang, ini tampak foto lomba turnamen pencak silat, yaitu olahraga atau seni bela diri lokal yang ditonton oleh para tentara atau perwira angkatan perang Inggris saat itu. Di saat di bagian Asia yang lain masih tenang dan sama sekali tidak merencanakan dan membayangkan akan perang, Jepang sudah mulai memobilisasi massa, memobilisasi rakyat dan pasukan. Tensi mereka sudah mulai naik seiring dengan saat itu mereka diembargo oleh Amerika, yaitu mereka diembargo pasukan minyak dan sumber tambang lainnya, hasil bumi lainnya. Sebagaimana mereka Jepang memang memiliki teknologi yang cukup bagus, tetapi seperti pesawat itu afturnya mereka tergantung pada Amerika, impor ke Amerika, sehingga ketika mereka diembargo ya sama saja itu sebuah pukulan telak buat Jepang. Tahun 1939 sampai 40 Jepang mulai memobilisasi dan melatih tentara untuk bersiap menghadapi perang yang sudah di depan mata bagi mereka sendiri, sesuai rencana mereka untuk menguasai Asia. Kita lihat mereka sudah sangat aktif latihan. Kemudian ini tentara marinir mereka. Kemudian ini artileri ya, dengan traktor artileri. Kemudian ini mobil bengkel berjalan, dan ini adalah pesawat yang merupakan sumbangan salah satu warga negara Jepang untuk angkatan udara Jepang, di mana satu disambut besar-besaran yang termasuk oleh para geisha. Mobilisasi dilakukan secara besar-besaran di Jepang. Tua muda, laki-laki, perempuan mulai dikenalkan semangat heroisme, persiapan akan suatu peperangan, mengingatkan warganya, rakyatnya bahwa mereka butuh perang untuk bisa menjadi bangsa yang jaya.
Sementara di Hawaii, orang-orang Amerika, tentara Amerika masih menganggap perang itu terlalu jauh. Mereka masih hidup santai. Dapat kita lihat pada foto-foto di sini masih ada acara-acara ya semacam game seperti ini. Kemudian minum-minum, kemudian main catur. Ya masih menganggap bahwa perang itu masih hanya sebatas angan-angan, sehingga mereka begitu santai dalam kegiatan sehari-hari. Demikian juga para tentara Amerika yang ada di Filipina. Mereka masih bersikap ya normal, pergi ke klub, makan malam, tanpa merasa bahwa perang sudah dekat. Jadi sama sekali tidak mempersiapkan dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian tibalah saat Jepang mulai akhirnya melakukan serangan yang pertama ke Pearl Harbor di bawah pimpinan Jenderal Admiral Yamamoto dengan mengirimkan armada kapal induk ke Samudra Pasifik dan mengirimkan pesawat-pesawat pembom ke Pearl Harbor untuk menghancurkan angkatan laut Amerika. Dan ini adalah foto pengumuman perang oleh high ranking officer di Jepang, di mana ada pro kontra ya, di mana Yamamoto menginginkan pengumuman perang sebelum serangan Pearl Harbor minimal setengah jam, tetapi ternyata oleh pusat, oleh Jepang itu diumumkan setengah jam setelah mereka menyerang Pearl Harbor. Ini adalah foto pertama yang diambil oleh pesawat Jepang saat mereka memasuki Pearl Harbor sebelum mereka menjatuhkan bom pertama, di mana tampak berjasa rapi kapal-kapal perang ya sekelas destroyer, cruiser, battleship. Cuma Amerika sudah beruntung bahwa tidak ada kapal induk yang ada di Pearl Harbor saat itu. Dan ini adalah foto meledaknya. Nah, ini meledaknya salah satu destroyer Amerika ini. Destroyer yang namanya Shaw. Saat meledak kebetulan saat ada yang membawa kamera dan fotonya. Pangkalan udara di Pearl Harbor tak luput dari serangan Jepang. Amerika kurang lebih kehilangan hampir 200 pesawat dalam serangan ini. Disebut tragedi Philippines, di mana Jenderal King, Edward King ya ini ya, yang mempunyai pangkalan di Filipina akhirnya harus menyerah kepada Jepang, yang mengakibatkan puluhan ribu tentara sekutu dan lokal itu termasuk warga Filipina yang direkrut menjadi tentara akhirnya menyerah. Dan inilah foto saat menyerahnya mereka kepada Jepang. Ini tampak ada foto. Nah, ini tampak orang Filipina ya, tentara Filipina lokal, di mana wajah mereka masih tampak cukup ya riang, biasa saja, tidak menyadari apa yang akan terjadi kemudian, bahwasanya mereka akhirnya menjadi objek dari kekerasan dan kekejaman Jepang, karena Jepang itu menganggap menyerah adalah suatu yang memalukan, sehingga mereka pun memperlakukan lawan mereka yang menyerah ya juga tidak lebih dari binatang. Mohon maaf, benar-benar penyiksaan, kemudian kerja paksa, penyiksaan di kamp konsentrasi, sampai akhirnya sebagian dari mereka akhirnya harus meninggal. Ya, ini salah satu contoh foto kerja paksa yang dilakukan Jepang dengan memaksa para tahanan tentara sekutu untuk membangun jalur kereta Thailand-Burma. Foto-foto selanjutnya menunjukkan kehebatan mental dan fisik tentara Dai Nippon, tentara Jepang. Kita lihat, dan mereka menyerang dengan jalan kaki, dengan naik sepeda. Di Burma, Thailand, mereka memanfaatkan gajah, dengan kuda, ski. Ini di daerah atas Kepulauan Atuk dan lain-lain di Pasifik, Samudra Pasifik, dengan kereta, semua mereka lakukan.
Foto saat salah satu perwira Jepang dengan menggunakan memegang samurai memandui sebuah serangan di sebuah desa, dan sempat diambil fotonya. Kita lihat bagaimana militannya Jepang dalam menyerang dan jayanya mereka, dominasi mereka di peperangan gerilya atau di hutan-hutan, jauh unggul di atas tentara sekutu. Foto situasi di Jepang di mana para murid dan rakyat masyarakat Jepang melaksanakan karnaval memperingati kemenangan Jepang menguasai Singapura. Tampak kegembiraan dilakukan wajah mereka karena kejayaan Jepang di awal-awal peperangan. Ini adalah foto seorang tahanan Belanda di Jakarta, Batavia saat itu. Jadi saat Jepang berhasil mengambil alih penjara-penjara Belanda, akhirnya para tahanan politik orang-orang Jawa yang melawan Belanda ini akhirnya dibebaskan oleh Jepang. Meskipun akhirnya nanti sebagian dari mereka ikut dalam pergerakan dan melawan Jepang itu sendiri. Setelah menang perang, Jepang otomatis mengajarkan banyak hal, termasuk salah satunya bahasa mereka. Ini salah satu sekolah di Filipina dengan tentara Jepang sebagai pengajar. Ya, dia mengajarkan huruf kanji. Berikutnya adalah foto para interniran, yaitu para diplomat, pengusaha, pejabat Eropa, Inggris, Prancis, Belanda yang kalah dan ditangkap oleh Jepang, dan mereka harus menjadi tahanan sipil sih, karena bukan tentara, tapi bagaimanapun mereka harus tetap menanggung akibat perang, yaitu dimasukkan ke tahanan dan kamp-kamp konsentrasi. Ya, ini para interniran tahanan bule wanita yang harus berkeramas di atas sebuah bathtub. Pada awalnya kemenangan Jepang adalah sukacita bagi Asia yang terbebas dari cengkraman kolonialisme Barat, tapi kemudian berubah menjadi penjajahan itu sendiri, di mana orang harus membungkuk dan hormat kepada Jepang, dan ini kondisi tawanan tentara Inggris, Australia, Amerika yang harus ditawan dan disiksa di kamp-kamp konsentrasi Jepang. Tampak sangat kurus kering. Doolittle adalah pemboman di atas Tokyo ya, Jepang, yang dilakukan oleh tentara Amerika, Angkatan Udara Amerika dipimpin Lieutenant Doolittle, yang sempat melemahkan juga mental orang Jepang bahwa ternyata Amerika bisa sampai masuk jauh ke wilayah Jepang. Doolittle sendiri dilakukan dengan nekat dan mereka mendarat di wilayah Cina. Nah, ini saat mereka mendarat di Cina dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Cina, karena rakyat Cina saat itu juga sedang berperang melawan Jepang. Dan ini ada yang tertangkap, yaitu Robert Hart. Atas nama Robert Hart tertangkap oleh Jepang dan ya akhirnya harus ditembak mati. Selanjutnya ini adalah foto yang cukup terkenal, yaitu foto para pilot Skuadron 8. Seluruh pilot ini kecuali nomor 4 dari kiri barisan depan, nah ini ya, yaitu pilot George G, ini semuanya meninggal, yaitu pada saat pertempuran Midway, di mana mereka harus menyerang kapal induk Jepang Akagi. Semua berhasil ditembak jatuh oleh kapal induk itu, Akagi, maupun oleh pesawat Zero Jepang, dan hanya satu orang. Nah, ini George G yang selamat. Itu pun George G pun ditembak jatuh sebetulnya. Kemudian melihat seluruh pertempuran sampai terakhir dari atas laut, dari atas kapalnya yang sudah jatuh di laut. Sementara teman-teman yang lain, seluruh anggota Skuadron 8 tewas dalam pertempuran Midway. Salah satu episode menarik di Perang Dunia II Pacific Theater adalah Perang Laut Coral Sea
battle di mana Jepang berhasil menenggelamkan salah satu kapal induk Amerika yaitu Lexington. Ya, ini semua terdokumentasikan saat itu, termasuk ketika awak Lexington terjun ke laut saat kapal mereka mulai tenggelam. Dan ini adalah awak-awak kapal induk Lexington yang selamat, sebagian yang selamat. Dan ini foto ini diambil saat mereka akan diselamatkan oleh kapal lain, kalau nggak salah Yorktown. Dan inilah Jenderal Admiral Isoroku Yamamoto yang terkenal Bhisma dalam pertempuran Perang Dunia II Teater Pasifik. Dialah jenderal yang berusaha keras menolak Perang Dunia II, jadi bersifat kontra terhadap perang, namun akhirnya ketika perintah harus diturunkan, dia harus membela Jepang dengan segala konsekuensinya. Dialah penolak perang, pecinta perdamaian, tapi mau tidak mau harus membela negara dan bahasanya ketika dalam perang. Pada saat perang, Jepang sebagai sebuah bangsa mengeluarkan seluruh sumber daya manusianya. Ya, ini tampak foto-foto rakyat Jepang pada saat peperangan, di mana mereka juga bekerja keras untuk menyuplai barisan terdepan tentara-tentara mereka. Ini adalah situasi tambang batu bara di Jepang. Dan inilah foto para veteran tentara perang Jepang setelah perang. Dengan ini ada yang kehilangan kaki, dan mereka mendaki Gunung Fuji sebagai salah satu upaya pemurnian sesuai kepercayaan mereka, pemurnian jiwa mereka. Oke, saya kira itu beberapa foto yang bisa, sebagian foto yang bisa saya bagikan. Kita jumpa lagi lain waktu.